Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruka Putriani Ningrum dengan NIM 222111019. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Junaidi SHMH dengan materi Asas-asas Hukum Pidana. Oke, para pelajar hukum, sekarang pada video kali ini kita akan belajar mengenai asas dari hukum pidana. Asas dalam hukum pidana itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, asas hukum pidana berdasarkan waktu. Nah, ini termasuk asas legalitas. Kemudian yang kedua, asas hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu. Nah, di sini terdapat asas teritorial, asas perlindungan universal, dan asas personalitas. Nah, langsung ke materi pertama. Untuk yang pertama yaitu asas legalitas atau the principle of legality. Nah, yaitu merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Nah, di dalam pengertian ini terdapat tiga pokok pengertian, yaitu yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi atau dikiaskan. Nah, yang ketiga, peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Contohnya, seseorang tidak dapat dipidana atas tindakan mengemudi di bawah pengaruh alkohol jika tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang perbuatan tersebut. Asas legalitas sebagai asas hukum pidana ini memiliki tujuan untuk hal-hal berikut, yaitu yang pertama, memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkokoh penerapan the rule of law. Nah, dalam KUHP baru atau Undang-Undang 1/2023, hadirnya asas legalitas ini bisa ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1/2023 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kemudian yang kedua, asas wilayah atau teritorial. Nah, asas hukum pidana yang kedua ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Nah, jadi negara yang berdaulat itu wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Nah, asas teritorial ini hadir dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, atau tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Seperti itu. Nah, contohnya, apabila seseorang atau warga asing melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka yang berhak untuk mengadili adalah hukum dari wilayah Indonesia tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas perlindungan atau asas nasional pasif. Menurut asas hukum pidana ini, berlakunya perundang-undangan pidana berdasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara ataupun orang asing. Nah, jadi sederhananya, intinya asas perlindungan itu menitik beratkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan dimanapun. Nah, asas ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana di dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri, mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia, serta keselamatan atau keamanan sistem komunikasi dari elektronik tersebut. Yang keempat adalah asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal, adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas, atau secara makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Nah, di Harriet Stitch menerangkan dalam prinsip-prinsip hukum pidana memiliki arti penting dari asas universal adalah
jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Nah, kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, maka negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Atas asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Nah, asas universal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 yang dapat ditemukan dalam pasal 6, yaitu yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Kemudian pasal 7 bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara NKRI yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Nah, seperti itu. Semisalnya apabila terdapat seorang yang melakukan terorisme di luar negeri, nah maka semua negara wajib untuk saling membantu dalam penangkapan tersebut. Nah, kemudian mengadilinya. Nah, apabila pelaku terorisme tersebut telah diadili oleh suatu negara, maka negara lain tidak boleh mengadili pelaku tersebut lagi dengan kasus yang sama. Kemudian yang terakhir adalah asas nasional aktif. Nah, jadi secara sederhana, asas nasional aktif atau asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Nah, jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua pembuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Nah, kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua, ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Nah, yang ketiga, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, kemudian penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Kemudian warga Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan hukuman mati. Nah, misalnya Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya di luar Amerika. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar bersama-sama di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.